Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya paparkan tutorial bagaimana cara mengisi form pencapaian generus. Yang pertama, kita harus membuka dulu daftar dari santri kita. Misal, kita memiliki beberapa santri. Nah, santri tersebut kita daftar dulu nama-namanya. Kemudian setelah itu kita plot. Misal, contohnya ini ya, saya sudah buat contoh. Oke, saya share. Nah, contohnya kita memiliki 5 santri. Ada Tania, Siska, Dodi, Tony, dan Wawan. Kebetulan Tania dan Siska itu antara kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian Dodi, Tony, dan Wawan itu kelas 3 sampai 4 SD. Nah, kita bisa membuat daftar seperti ini sehingga nanti mempermudah dari pengisian form yang akan kita lakukan. Kita bisa mendaftarnya kayak gini dengan menuliskan di dalam buku ataupun di mana begitu. Nah, setelah kita menuliskan, sudah mengelompokkan, kemudian selanjutnya tentu saja kita buka WhatsApp kita. Nah, kita buka WhatsApp kita, kemudian kita lihat beberapa linknya. Kita tadi memiliki santri kelas 1, 2, dan 3, 4. Berarti kita coba dari link yang pertama dulu untuk kelas B, yaitu umur dari kelas 1 SD sampai 2 SD. Kita klik. Nah, kemudian kita klik nama santri kita tadi namanya Tania. Tuliskan, ketik menggunakan handphone atau laptop kalian, kemudian klik kelompoknya, misal kelompok kabupaten kota. Sudah, klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya akan ada formulirnya. Nah, formulirnya ini ada aspek-aspeknya di dalamnya. Bagaimana cara untuk mengisi dari form tersebut? Kita lihat dari petunjuknya. Jadi nanti ada angka 0, angka 1, angka 2 apabila siswa tersebut ternyata jauh dari target tersebut, bahkan tidak mampu untuk setengahnya saja, itu kita pilih 0. Apabila dia bisa melampaui ya kira-kira setengahnya atau setengah kurang sedikit atau setengah lebih sedikit, itu kita bisa pilih 1. Dan apabila sudah menguasai walaupun belum belum sangat sempurna gitu, kita bisa pilih 2. Nah, contohnya Tania membaca tilawati. Dia membaca tilawati ternyata hanya dapat 2 lembar misal dari total 34 halaman, atau bisa hanya 10 atau 5 halaman dari 34. Itu kan belum sampai setengahnya aja, masih jauh begitu ya, maka kita pilih 0. Apabila ternyata Tania kok sudah full bisa membaca, sudah khatam, ya itu kita bisa pilih 2. Tergantung dari situasi santri yang ada. Misal Asmaul Husnanya dia ternyata hanya hafal katakanlah cuma 2. Nah, berarti kita 0. Terus kemudian huruf hijaiyahnya bagaimana dia menulisnya, apakah dia sudah mampu tanpa bimbingan? Wah, ternyata dia mampu semua huruf bisa, berarti kita pilih 2, dan seterusnya. Isi sesuai dengan kondisi siswa, dan ini harus dikerjakan diklik sesuai dengan kondisi kenyataan siswa atau santri ya, atau peserta didik atau anak didik santri ya, santri atau generus kita, sesuai dengan di lapangan. Pasti guru-guru di sini, dewan guru tahu bagaimana kondisinya, karena yang bertemu dengan santri tersebut ya Bapak Ibu semua. Kemudian isi sampai semua terpenuhi, kemudian kita kirim. Nah, apabila ternyata tadi ada yang salah, begitu kita bisa edit tanggapan kita. Misal, oh tadi harusnya Tania itu Asmaul Husnanya itu tidak skor 2, misal harusnya 1 saja. Itu kita bisa edit, klik edit, nanti akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Misal gitu, kita edit. Misal tadi Tania harusnya misal Asmaul Husnanya harusnya dia 2 bukan 0 begitu. Nah, kemudian kita kirim. Nah, apabila kita akan ke santri yang kedua, misal tadi Siska masih kelas 1 sampai kelas 2 SD, kita bisa kirim tanggapan lain.
Nah, kita tulis Siska, begitu kelompoknya mana, dan seterusnya. Begitu. Nah, apabila kita ingin ke santri berikutnya yang kelas 3 sampai kelas 4 SD, kita bisa klik link yang kelas 3 sampai kelas 4 SD, nanti keluar seperti ini dan dilanjutkan sampai semua nama santri itu, terdaftar sehingga nanti bisa diketahui pencapaian dari, prestasi belajar masing-masing itu berapa, begitu. Nah, demikian, tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.